Bagaimana Allah akan membalas orang yang di dalam hatinya, dalam dadanya ada Al-Quran. Lalu bagaimana Allah akan membalas orang yang amalannya adalah amalan terbaik. Apa amalan terbaik? Hadis yang sering disampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik, paling hebat, paling mantap, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang ia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka mari kita baca Quran. Selalu baca Quran. Untuk apa kita baca Quran, Ustaz? Untuk menjadikan diri kita mulia. Karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran bagi orang-orang yang membacanya, mengamalkannya. Dan Allah menghinakan satu kaum dengan Al-Quran ketika Allah beri mereka Al-Quran, mereka melalaikan diri mereka atas Al-Quran itu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz akan cerita tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang orang yang terakhir kali masuk surga. Nah, Nabi Musa bertanya kepada Allah. Apa tanya Nabi Musa? Ma adna manzilatan fil jannah. Apa kedudukan di dalam surga itu yang paling ringan? Tempat di dalam surga itu yang paling ringan apa ya Allah? Balasan di surga itu yang paling ringan siapa ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga, yang ia adalah orang terakhir kali yang keluar dari neraka. Dia adalah orang yang paling banyak dosanya, kebaikannya tidak ada. Namun dia orang Islam. Orang Islam yang paling banyak dosanya dan paling sedikit pahalanya. Nah, keluar dari neraka hitam, buruk seperti itu kan. Lalu Allah masukkan ia ke dalam sungai kehidupan. Allah masukkan ke dalam sungai kehidupan. Lalu Allah Subhanahu wa taala baguskan bentuk tubuhnya. Allah masukkan ke dalam sungai kehidupan lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala bentuk postur tubuhnya seperti postur tubuh penduduk surga. Seperti apa postur tubuh penduduk surga? Postur tubuh penduduk surga itu seperti manusia paling ganteng sedunia. Siapa manusia paling ganteng? Siapa manusia paling tampan yang pernah ada di muka bumi ini? Siapa? Bukan ustaz, bukan. Siapa manusia paling tampan di muka bumi ini? Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan ia dengan tinggi 60 zira', 60 hasta, sekitar 30 meter, seperti itu. Ini Nabi Adam alaihissalam. Allah bentuk postur tubuh penduduk surga itu sama gagahnya dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah suruh masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Lalu ia katakan, ya Allah, mana lagi tempat
tempatku di dalam surga ya Allah? Mana lagi tempatku di dalam surga ya Allah? Lalu Allah berkata kepadanya, wahai fulan, apakah engkau mau aku beri semisal kerajaan yang ada di dunia? Kenikmatan dunia Allah beri kepada orang ini. Lalu ia berkata, ya Allah, aku redha ya Allah, aku mau ya Allah. Lalu Allah berkata kepadanya, walakadzalik wa mislah wa mislah wa mislah wa mislah, bagi engkau 5 kali lipat kenikmatan yang ada di dunia. Lalu ia berkata, aku redha ya Allah, aku bahagia, aku senang ya Allah. Lalu Allah berkata, bagi engkau 10 kali lipat kenikmatan raja-raja yang ada di dunia. 10 kali lipat kenikmatan raja yang ada di dunia. Lalu bagi engkau apa saja yang engkau lihat, bagi engkau apa saja yang engkau minta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz tanya, itu balasan untuk siapa tadi? Orang yang paling banyak dosanya, orang yang paling sedikit pahalanya. Tapi Allah berikan kepadanya nikmat yang sangat banyak, 10 kali lipat nikmat dunia. 10 kali lipat nikmat dunia. Dan Allah berikan kepadanya apa saja yang ia lihat dan apa saja yang ia minta, Allah berikan kepadanya. Anak-anak Ustaz, ketika orang yang paling banyak dosanya saja Allah beri yang seperti itu, apalagi bagi orang yang ia beramal soleh. Sedang yang antum mau yang seperti itu? Mau yang 10 kali lipat nikmat dunia? Mau lebih dari itu? Mau lebih dari itu. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau yang paling ringan saja, nikmat surga yang paling kecil saja adalah seperti itu ya Allah, lalu seperti apa nikmat surga yang paling besar ya Allah? Seperti apa nikmat surga yang paling agung ya Allah, yang paling besar? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit oleh hati. Seperti apapun kita membayangkan surga yang Allah ciptakan untuk kita, otak kita tidak sampai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kalian tidak akan pernah tahu apa balasan yang Allah berikan kepada kalian, balasan atas apa-apa yang kalian lakukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan orang banyak dosa saja seperti itu, balasan orang yang sedikit beramal saja seperti itu. Lalu bagaimana Allah membalas orang yang hafal Quran? Bagaimana Allah akan membalas orang yang di dalam hatinya, dalam dadanya ada Al-Quran? Lalu bagaimana Allah akan membalas orang yang amalannya adalah amalan terbaik? Apa amalan terbaik? Hadis Nabi, hadis yang sering disampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik, paling hebat, paling mantap, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang ia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa pekerjaan paling baik? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka akan ada hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Maka mari kita baca Quran, selalu baca Quran. Untuk apa kita baca Quran, Ustaz? Untuk menjadikan diri kita mulia. Karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Allah turunkan Al-Quran di mana? Di Mekah. Ya Allah turunkan Al-Quran di Mekah. Ustaz tanya, apa kota paling mulia di dunia? Kota Mekah. Kenapa Allah turunkan Al-Quran di sana? Ustaz tanya, bulan apa Allah menurunkan Al-Quran? Bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia bulan apa? Bulan Ramadan.
segala yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Apalagi Al-Quran itu Allah masukkan ke dalam dada kita, pasti kita akan menjadi orang mulia dengan Al-Quran. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma rahamna bil Quran. Mungkin sekian dari Ustaz. Salah janggal kita mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم رمضان يا رمضان 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 رمضان يا وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا